Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia hikmah, nikmat hidayah karomah, serta izinnya juga kita dapat menjalankan semua amanahnya, baik yang berunsur kodrat keduniaan, baik juga yang berunsur kodrat kepada iman dan akhirat. Apalagi dengan kemudahan dan ridhonya Allah berikan ilmu kepada kita agar bisa mencapainya. Untuk itu, marilah sama-sama kita langgengkan, kalamkan, fadilahkan rasa syukur kita ini dengan memanjatkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membacakan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, sampailah hendaknya syafaat ini menjadi suatu keberkahan bagi kita, menjadi suatu kekuatan untuk mendapatkan jalan-jalan kerohanian kepada Allah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tuhan. Maka berbagilah kita ilmu dan wawasan dengan ketulusan dan keikhlasan. Berbagi ilmu dan wawasan, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang tulus dan ikhlas berbagi dalam kebaikan. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam tayangan syiar kita sebagai wasilah syiar Allah kepada umat, tentunya dengan memiliki wadah YouTube Buya Pasaman Timur sebagai suatu sarana syiar menuju umat yang tidak terjangkau oleh berita, tidak terjangkau oleh syiar. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat buat kita bersama. Para kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat,
al ulama aul aulia wa syahabatan wal karabatana, seluruh saudaraku dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Pencapaian-pencapaian pendekatan diri kepada Allah tentulah dengan mendapatkan diri terlebih dahulu. Berkendaraan kepada batin Allah bernama nafs disebut dengan diri. Tentulah kita harus mencapai makom-makom yang membuat tercapainya kandungan ma'rifat kepada Allah. Dikatakan sebuah makom apabila sudah bisa menghimpun menjadi suatu ilmu, syariat melebur kepada hakikat bertajalli dalam tarekat wujud dalam ma'rifat. Tentulah kita harus bisa melaksanakan ibadah-ibadah tadabbur diri ini dengan melenyapkan kemanusiaan, menghadirkan insan ketuhanan. Menghadirkan insan bersifat ketuhanan dalam pencapaian ma'rifatullah kepada Allah. Maka dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, insya Allah mudah-mudahan berkah, yang mana yang akan menjadi suatu taufik atau judul atau tajuk dalam bahasa Melayu adalah yang berjudul, yang bersifat yaitu rahasia diri zikir Asmaul Husna dalam pencapaian pusat pandangan dan penyampaian pandangan yang dengan hak dan khadimnya. Rahasia kekuatan ma'rifat zikir Asmaul Husna ini sangat banyak yang belum memahami kepada jalan hakiki tersebut. Bahkan sebagian umat ada yang mengatakan tasbih bertasbih itu sudah berzikir. Ini kekeliruan atau kurang pemahaman atau kurang mendapatkan tuntunan. Kalau Asmaul Husna itu sangat erat kepada perhitungan yang paling tepat, yaitu dimulai dengan namaku dan dijadikan oleh diriku. Penghimpunan pandangan dalam 99 dalam hitungan falakiyah bukan artinya tidak bisa 99 dihitung dengan jabariyah. Banyak sungguh pemahaman, peningkatan pemahaman ini jarang didapati karena tidak melalui pemberian Allah. Apa contohnya? Kita kalau hanya mampu melihat falakiyahnya Asmaul Husna, maka jatuhnya kepada bilangan. Tapi kalau kita melihat Asmaul Husna ini dari jabariyah, hijahiyah, maka jatuhlah kepada ilmu. Jadilah kepada sebuah ilmu. Allah lahirkan kalam dalam wahyu bernama makna, hanya bisa dipahami orang yang sudah benar-benar mengerti amanah. Apa amanah yang terkandung di dalam Asmaul Husna tadi, sehingga bisa menjadi zikir atau mengingat dan menyaksikan. Apakah zikir, mengingat dan menyaksikan ini kita sudah punya jalan, sudah paham dalam menjalankan, atau masih menghitung jumlah? Mengingat nama, menghitung jumlah, apakah itu yang sudah dikatakan zikir?
Bagaimana kita mengingat kalau kita tidak mengalami apa yang dialami? Tentu pertanyaannya, siapa yang berzikir? Kalau zikirnya kita tahu, bagaimana menjalankan apa yang diingat dari 99 nama? Apa memang nama itu yang diingat? Ini adalah zahir dan batinnya Allah Asmaul Husna. Apakah yang ke-100-nya sudah berdiri sebuah diri yang tidak bernama, yaitu diri zahir dan batinnya, yang akan terhimpun menjadi kodrat yang mengingat. Apa yang ingatnya? Apa yang ingin kita ingat? Apa hajat kita? Apa niat kita? Lengkapi dulu zahir dan batinnya Allah. Dirikan hakikat yang hakiki. Mana diri yang terhimpun menjadi hakikat dan mana diri yang berkodrat sebagai hakikinya. Inilah Asmaul Husna. Dimulai oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Nah, mana diri asma yang memulai? Mana kodrat asma bagi Allah dalam bersifat? Mana kodrat husna bagi Allah dalam bersifat? Tentulah itu yang akan menjadi fokus terlebih awal. Sekarang memang banyak bahasa yang mengingatkan. Lah yang ke-100-nya siapa? Nah, bahasa itu bagi orang yang mengetahui, dia tidak akan pernah menanyakan kepada orang yang tidak tahu. Tapi dia memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Karena apabila orang yang tidak tahu mengalami pertanyaan itu, dia akan bersifat jahiliyah. Merasa bodoh, merasa hina, merasa enggak mengerti, dan merasa tidak bisa. Ini keguguran iman namanya. Makanya tidak boleh mempertanyakan rahasia Allah kecuali kita membimbing dan membina. Kita lihat kembali kepada hakikat siapa yang berzikir dalam zikir Asmaul Husna. Siapa yang berzikir di dalam zikir Asmaul Husna, dan bagaimana kiat pandangan pensaksian yang harus diimani di dalam zikir. Apalagi kita sudah wajib mengalami wawasan terlebih awal. Kenapa Al-Quran tidak mengeluarkan Asmaul Husna, tidak menjadikan surat di dalam Al-Quran? Kenapa Asmaul Husna tidak menjadi suatu surat di dalam Al-Quran? Kenapa? Maka kita ingat, kalau kemampuan kita baru hanya bisa menilai falakiyah dengan jumlah hitungan angka, bagaimana dengan Jabariyah? Bagaimana dengan pandangan Hijahiyah? Bukankah Al-Quran kita lihat dari 3 mata? Al-Qur'an, Al-Quran, Al-Qur'ain. Hakikat. Jabariyah, Hijahiyah, Falakiyah. Akal, iman, ilmu. Alif, lam, mim. Sumber ketuhanan, sumber keumatan, dan sumber alam. Allahu alam. Banyak persyaratan-persyaratan hakikat yang wajib kita pelajari. Tapi pada waktu dan kesempatan ini, saya hanya membawa kita kepada sebuah pemahaman
yaitu zikir Asmaul Husna, yaitu zikir batinnya. Di episode yang telah lalu memang ada kajian hakikat tentang zikir Asmaul Husna, tapi tidak cukup hakikat itu tanpa memahami ke dalam ma'rifat dan sirnya. Keputusan pandangan dan kodrat yang jadi setelah kita alami masa hakikat. Nah, kita sama-sama sudah tahu. Di tayangan awal terlebih dahulu saya sudah sampaikan bahwasanya menghimpun diri dan nama berdirilah sebuah kodrat yang bernama Asma adalah nama. Nama ini bukanlah berbentuk tetapi ada wujud yang berdiri. Dan ada husna, keakuan aku pada hayatku. Kalau memang sudah duduk penghimpunan 99 dengan pengkajian hijaiyah atau huruf, jangan angka. Kalau angka itu falakiyah. Falakiyah itu akan melahirkan suatu kodrat dan penjabaran yang berbeda. Kalau memang harus menjadi pemahaman batin atau ruhani, ini harus pergi kepada makom hijaiyah atau huruf. Angka tidak mustahil berkodrat huruf, huruf tidak mustahil berkodrat angka. Angka di dalam Al-Quran bisa jadi huruf, huruf dalam Al-Quran bisa jadi angka. Ini yang dikatakan kauli tadi, kodrat dari ayat. Kodrat dari angka berupa ayat, kodrat dari ayat ada yang berupa angka. Dalam pencarian sesuai dengan makom, mendirikan zikir Asmaul Husna perlu pengenalan yang lebih dalam. Apa pengenalan yang lebih dalam? Untuk mencapai siapa yang berzikir dalam kodrat penghitungan jabariyah atau sejarah hakikatnya, kita tinggalkan sementara dalam pandangan falakiyah hitungan dulu. 9 menandakan sifat hakikat alif domah u. Ya, alif domah u kita lihat di Al-Quran seperti angka 9. Artinya itu hakikat. Maknanya mendirikan hakikat zahir bagi Allah dan hakikinya Allah pada diri. Hakiki maka jatuh kepada kodrat sebuah diri. Hakikat jatuh perwujudan sebuah diri. Apakah yang wujud dan yang maujud di dalam mengingat tadi sudah menjadi hakikat dulu awalnya. Maka falakiyah yang 99 dalam perjalanan 33 kali 3 seperti yang pernah saya pelajarkan, saya ajarkan atau saya berikan pemahaman terlebih dahulu di YouTube sebelum ini. Maka kita lihat kembali, ada 3 pada hakikat 9 yang hakiki, ada 3 pada kodrat hakikat yang terlihat. 3 bilangan 2 kali 3 menjadi 6. 6 berkodrat kepada alam. Maka dikatakan 33 dalam keberangkatan alif, pertama 33 dalam perangkatan lam, dan 33 dalam pemberangkatan mim. Artinya berdirinya Allahu alam, alamnya Allah, sebuah alam berwujud Allah.
Dia ada hadir dalam pandangan batin. Innaka wa ya latif kun fayakun. 9 hakikat pertama disebut hakiki, jatuh kepada kun, wujud, ada. Fayakun, maujud, inilah yang dikatakan terjadi, ada. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan, menghadirkan yang akan berzikir atau yang akan mengingat tadi? Kita lihat, kalau ada kata kun, berarti alifnya tidak terlihat, jatuhnya ada domah yang menggantikan sir atau rahasia. Tapi karena bertajali pada qalbi sebuah maujudnya, fa'ya, fa' batin ya qalbi, kun yang kedua adalah waw, ada waw di situ. Nah, ini menandakan dia. Jadi aku maka jadilah dia. Ini diselesaikan dulu 33 kali 3 dalam falakiyah. Tetapi yang diwujudkan oleh falakiyah adalah jabariyah, hakikat pada zahir dan hakikat pada batin. Hakikat pada zahir duduk selesai, namanya asma. Hakikat pada batin hakiki namanya. Ini adalah wujud yang hayat dalam jasad asma tadi. Maka dikatakan innaka wa ya latif, artinya wahau ya kalbi, la bangkit toh batin atau rahasia. Maka bagaimana kita membangkitkan dengan lemah lembut sehingga nyatalah yang memegang tasbih itu berdirinya diri yang hakikat, bersembunyilah diri hakiki di dalam tubuh hakikat. Dengan demikian masuklah masa hening, masa wukuf, terdiam, berangkatlah, berubahlah kodratnya diri, dinamakan diri main atau diri pandang, yaitu disebut dengan ainul basitah. Ainul basitah, diri pandang semata, bukan mata yang memandang tapi diri yang memandang. Ainul sabitah. Apa yang dia pandang? Dia memandang apa yang kita pandang. Pengantaran kepada dua kodrat tadi, disinilah mata batin melihat, menyaksikan wujud ainun basitah, menyaksikan asmaul husna, zahir dan batin Allah sedang menuju tajalli apa yang diniatkan oleh hajat sebuah umat, hajat seorang umat, baik hajatnya itu tajalli Allah, tajalli syirullah, tajalli sifat zat, tajalli asma, tajalli hajat, tajalli syariat, hakikat, hakikat, marifat, terserah sesuai makom ibadahnya. Tapi kalau yang memegang tasbih itu masih kita berkodrat umat, memang kita asmaul husna apa? Ya, pikirkan lebih baik. Hanya diriku yang memiliki kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang memiliki kemampuan kecuali batinku. Bila mana batinku, mana bi, mana ilah. Nah, inilah yang dibentuk oleh zikir asmaul husna.
Telah sempurna bergabungnya 33 kali 3 menjadi zahir dan batinnya Allah menjadi sebuah wujud diri. Wujud asma terlihat, wujud husna ada nyata. Dan tidak terpisah lagi mana yang tidak nyata dengan nyata. Asma 9 dilambangkan sebagai domah. Tidak akan berubah dengan 9 dengan sebagai domah juga, berlaku sebagai nama dan berlaku sebagai diri, tapi sudah menyatu dalam kun fayakun. Tidak lagi kita memisahkan dalam pandangan, melihat zahir itu zahir, melihat batin itu batin. Tetapi melihat zahir itu batin, melihat batin itu zahir. Pandangan sudah satu jalan yang memakai keimanan yang tinggi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Makanya dikatakan di Yasin itu kenapa butuh ilmu muqata'ah? Ya, kenapa dia butuh ilmu muqata'ah? Karena 3 perkara tadi. Jelas siapa yang membaca apa yang dibaca dan siapa yang dibacakan. Karena ada hakiki yang bersembunyi di dalam hakikat. Kalau kembali kepada wujud yang satu, kita lihat apakah nanti sinnya bertitik 3 atau lurus garis atau tajali. Begitu juga dalam pemahaman Asmaul Husna. Kata Allah kepada Asma, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jelas Al-Hakim yaitu Asma. Innaka laminal mursalin. Berangkatlah Ainun Sabitah, meninggalkan nilai derajat keumatan. Karena tidak ada perbedaan zahir dengan batin lagi. Bukan zahir tinggal, batin berangkat. Tapi yang ditinggalkan adalah sebuah maujud Allah bernama Mu'ad yang bertingkah berwujud umat. Hak-hak dari 4 takbir itu sudah menghentikan keumatannya. Maka yang di akhirat bukanlah umat, tapi adalah hamba yang memiliki akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimahullah. Dengan kita memahami ke depannya, bagaimana kita bisa melaksanakan, menghadirkan Asmaul Husna. Di dalam nama itu ada diri dan berdirilah sebuah nama dan nama itu adalah diri. Tentunya dengan kita mempelajari dengan seksama bagaimana kita mendirikan Asmaul Husna itu terlebih dahulu. Bersifat dia dengan 98 dalam makom satu zat berasma Allah. Satu bersifat zat yang 98 bersifat dengan namanya sifat. Jadi dengan demikian para hadirin dan jamaah, kun fayakun innaka wayatalaw. Kun fayakun. Bagaimana menghadirkan dengan lemah lembut dan nyata bahwasan asmaku hanya namaku yang bisa memanggil diriku. Siapa namaku? Kalau di alam al-zikra, di alam ma'rifat atau hakikat, asma itu menandakan nama.
cuma tidak ada nama yang bersifat di situ, melainkan sifatku sendiri yang menjadi asma dan husnanya yang menjadi diri. Ini adalah hakikat tersirat daripada rahasiaku. Inilah hayat yang hidup. Kalau sudah kekuatan dan hayat yang berdiri dalam rupa-rupa yang tiga, maka 33 dikali 3 bukan melahirkan 99 dilihat dari makom falakiyah, tetapi beribadah dengan makom hijahiyah. Nah, di makom hijahiyah ini Jabariyah bisa dilaksanakan, tidak harus dengan hanya falakiyah. Masih ada 2 pandangan lagi kepada Asmaul Husna, yaitu pandangan Jabariyah dan pandangan Hijaiyah. Merugi kita kalau hanya kita ada dalam satu pandangan. Al-Quran menerima 3 kodrat: Hijaiyah, Falakiyah, dan Jabariyah. Makanya tanah siapa yang memegang tasbih, disinilah ainun sabita sebagai nur ma'in, mata batin, pandangan diri batin menjadi pandangan, menyaksikan terjadinya sambung rasa dan sambung batin. Batinul batin, berdirinya diri batin dalam alam batin, Asmaul Husna. Jadi 33 pertama selesaikan dulu kodrat alif, 3 di luar 3 di dalam. 33 kedua selesaikan kodrat lam, 3 di luar 3 di dalam. 33. Yang terakhir selesaikan kodrat mim umat, dohir penampakan wujud, 3 di luar 3 di dalam. Lihat dengan Jabariyah, jangan hanya kita mampu menghitung. Karena tidak ada 99 penyebutan angka dalam ibadah itu, kalau tidak ada nilai hijahiyahnya ini tidak sah. Sama kayak kita menghitung ayat Al-Quran 6.666, itu hitungan rupiah. Al-Quran tidak dihitung dengan gaya rupiah, tapi nilai 6 ini ingat, 6 masa berapa tambahannya? 4, 24. Terjadinya 6 masa menjadikan 24 waktu. Tidak kita menghitung 6.000 itu 4 kali 6, 4 wujud 6. Artinya di dalam 61 ada 4 wujud lagi dirahasiakan, 61 lagi ada 4 wujud lagi dirahasiakan, begitu sampai 4. Jadi kalau kita belum paham berbahasa Jabariyah, berbahasa makna, berbahasa amanah, maka kita tidak dapat amanah dari ayat tersebut. Contoh kita lihat 99 Asmaul Husna tidak dituliskan berupa surat di dalam Al-Quran. Nah, terus bagaimana kita mencari kenapa tidak dituliskan? Dari mana bahasa ini kita dapat atau perjalanan kajian? Kita harus bisa menjabarkan. Kita lihat dari sisi falakiyah, kita lihat kaji dari sisi hijahiyah, kita lihat dari sisi Jabariyah, untuk menjawab pertanyaan kenapa Asmaul Husna tidak jadi surat dalam Al-Quran. Padahal ini adalah intisari dari tujuan semuanya. Allah fi zahir wallahi fil batinu. Al-Quran adalah salah satu mawujud lau mahfuz.
Lauh mahfuz adalah penampakan. Kalau penampakan sudah jadi asma, nilai kodrat sudah menjadi husna. Bagaimana ada hurufnya nampak kalau tidak ada wujud aslinya? Itu kan husna. Kita percontohkan. Kalau kita lihat dari sisi, ini satu sisi saya sampaikan. Kita lihat dari sisi falakiyah. Penghulu ayat adalah bismillah. Ya. Penghulu ayat itu adalah bismillah. Nah, kalau kita lihat, kita tinjau dari kodrat falakiyah tadi untuk menjawab cara penjawaban salah satu kenapa Asmaul Husna itu tidak tertulis menjadi suatu, tidak berdiri menjadi suatu surat, tidak berdiri menjadi suatu surat. Nah, kita bisa memahami kalau falakiyah bisa menyelesaikan, ya, falakiyah itu bisa menyelesaikan 19. Nah, coba kita lihat 19 itu dikali 99. Kalau kita kalikan 99 tadi dengan 19, kita akan mendapatkan angka yang sama. Kita akan mendapatkan angka yang sama. Yaitu angka 1 dengan angka 8, angka 1 dengan angka 8, angka 1, angka 8, angka 8, angka 1. 18 juga 9, 81 juga 9, 99. Berarti perhitungan Al-Quran ada dalam Asmaul Husna. Hakikat surat, hakikat tersirat. Ini kodrat. Kalau kodrat, wujud Al-Quran karena diri bilangannya jatuh menjadi diri. Kenapa jatuh menjadi diri? Karena ada Allahu alam, bersifat batin. Nah, kalau batin apa? Kalau batin, batinul abdi, setiap batin kodratnya umat. Makanya 19, 1 sampai 9 alam. Ya, itu umat. Pencapaiannya di situ. Al-Quran, am yang tohir, betul? Am ta'alaihim, am dohir, arti asma, husna, asma, am. Berarti dohir dan batin Al-Quran itu adalah hakikat dirinya Allah yang berwujud diri. Hakikat, ingat hakikat, bukan Allah berupa diri, tapi hakikat Allah berwujud diri. Maka dikatakan hakikat Allah dan Muhammad adalah kodratnya Al-Quran, zahir dan batinnya, surat dan tersiratnya. Nah, coba kebenaran kedua dari jumlah 81 tadi, dari bismillah dikali dengan Asmaul Husna, 81 dikurang 18. Kalau kita kurangkan, ya, kita kurangkan dari 81, 18, 99 tadi, dia melahirkan nilai 63. 63 tutup usianya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, maka berkuranglah jumlah 666 di Al-Quran, kecuali penambahannya dari mim, ha, mim, dal. Mim huruf keberapa dan suratnya berapa ayat, tambahkan kali 4, mim, ha, mim, dal, pertemukan lagi, akan cukup menjadi 666. Itu pembuktian dengan adanya 81 kurang 18. Maka hijrahlah Rasulullah, meninggalkan Al-Quran menjadi wahyunya Allah, itulah syafaat. Arti meninggalkan kitab dalam wujud keumatan, zahirnya Muhammad berupa-rupa pada Adam, dan khadim azali Rasulullah Muhammad, khadim azali adalah menjadi asal usulnya diri. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya memberikan pandangan hakikat seperti ini agar rasa syukur dan rasa berjuang dalam menjalankan fitrah bermujahadah, bagaimana mendapatkan kehakikatan diri wujudullah yang akan menjadi imanullah. Bagaimana mengimani Allah kalau tidak kajinya kodrat? Ini iradat dan ilmu. Berdirinya kodrat Allah, tumbuh sebuah iradat, maka mewujudlah ilmu. Hayat, hiduplah. Maka dengan demikian kemudahan-kemudahan untuk mencapai insya Allah. Jangan nanti kita zikir Asmaul Husna malah menghitung jumlahnya. Bukan, zikir mengingat bukan menghitung. Menghitung itu namanya bertasbih, berucap. Dia akan menjadi amaliyah kalau dia diucapkan. Allah Rahman Rahim, itu namanya amaliyah, jatuhnya tasbih. Ya. Tapi kalau menjadi hukum zikr, ibadah mengingat, maka dia adalah menjadi suatu pensaksian. Saksikan dululah dua kodrat ini berdiri menjadi suatu diri yang bernama, maka barulah duduklah diri yang bernama ini. Asmaul Husna ini yang akan menuju apa makom yang akan kita jalankan sebagai iradah, sebagai zat yang berdoa, sebagai uluhiyah, sebagai batinnya Allah yang berkehendak. Insya Allah Allah tidak pernah menolak doa seorang kekasihnya. Artinya bagian dari dia. Kalau kamu hanya sebagai umat penyembah, maka kodratmu adalah iman, nilaimu iman. Tapi kalau kamu adalah sebuah kodrat yang bertuhan, nilainya ilmu, martabatnya jauh luar biasa. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan bagaimana bermujahadah kepada Allah, bagaimana memperjuangkan diri dan memperjalankan diri kepada Allah, mendapatkan tuntunan dan bimbingan, silakan menghubungi nomor telepon saya langsung, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, 081398337904. Langkahkanlah niatmu dengan hati yang butuh kepada Tuhan. Insya Allah, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar. Insya Allah, Allah akan ijabah bagi orang yang mencari. Bukan orang yang ingin tahu, bukan orang yang ingin hebat. Jangan paksakan dirimu untuk hebat, tapi jadikanlah dirimu sebagai orang yang fakir di mata Allah, tapi hebat di mata umat. Insya Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.